Ini adalah S25 Ultra. Unpack-nya belum mulai, kita langsung review aja smartphone. Ini bener S25 Ultra gak sih? Iya, itu S25 Ultra. Bener sih ya, namanya S25 Ultra sih. Oke. itel ya? Iya. Oh oke. Ya udah, sebentar. Oke. Jadi ini adalah itel S25 Ultra. Tapi tenang, ini bukan smartphone abal-abal yang biasa dijual oleh oknum-oknum di e-commerce ya, yang pakai nama dari brand-brand besar tapi isinya nggak jelas apaan. Ya walaupun strateginya sih mirip-mirip aja ya, pakai nama-nama dari brand besar juga, tapi kami jamin yang itel ini smartphone-nya layak dibeli. Cuma emang entah kenapa ya, itel lagi iseng banget sih namanya dan bahkan desainnya dimiripin begini. Tapi udahlah, yang jelas ini adalah smartphone yang menarik dan harganya juga cuma 1 jutaan. Dengan harga segini kita dapat desain yang tipis dan ringan. Bahkan lebih ringan dari S24 sih sebetulnya. Oke, layarnya 3D Curve AMOLED 120Hz, ada NFC, IP rating IP64 bukan 52, 64. Ada fitur bypass chargingnya, kameranya juga luar biasa dan masih banyak lagi. Sekilas memang terlihat luar biasa, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian memutuskan untuk membeli smartphone yang satu ini. Jadi simak review kami kali ini. Ya, itel S25 Ultra ini merupakan varian tertinggi dari S25 seriesnya itel. Ya, ada S25 series di itel di tahun 2024. Ya, selain model ini ada juga namanya itel S25 yang non ultra, yang polos ya, dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Bedanya sebetulnya lebih ke desainnya aja. Kalau kalian nyari layar flat dan headphone jack, kalian bisa ngelirik S25 yang satu ini nih, yang ini nih ya. Tapi untuk video kali ini kita akan fokus untuk bahas yang S25 Ultra. Nah, sebelum itel S25 series ini kita udah pernah review itel S23 Plus di tahun 2023 dan itel pada saat itu menggemparkan pasar karena dia yang pertama di Indonesia yang membawa smartphone layar curved dengan harga di bawah 2 juta rupiah. Nah, sekarang hadir sih versi barunya S25 Ultra ini. Kenapa? Belum pernah nonton yang S23-nya itu, S23 Plus yang kemarin? Kayaknya belum subscribe mungkin ya. Coba tahu dong mesti ngapain. Oke, buat yang penasaran, kok lompat ya kemarin S23 Plus, terus sekarang langsung S25 series. Yang 24-nya kemana? Kalau kita lihat produk itel di global, sebenarnya ada juga itel S24, tapi sayangnya yang itu nggak masuk resmi ke Indonesia. Digantikan jadi RS4 karena RS4 jauh lebih baik dari S24 ya. Itu kata pihak itel ya. Jadi untuk seri S terbarunya langsung ke S25 aja. Oke, langsung kita bahas aja mulai dari isi paket penjualan. Pertama-tama tentu ada unit smartphone-nya. Kemudian ada chargernya. Ini charger 18 watt ya. itel mendengarkan feedback kalian ya. Di S23 Plus kemarin kan nggak dapat charger dalam boxnya. Kali ini dapat ya. Jangan gara-gara namanya yang itu nggak bawa charger, ini juga nggak bawa charger. Sayang dong ya. Nah, kabelnya ada juga di sini ya, kabel USB-C, lalu ada case, ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Yang menarik di sini ada juga tempered glass yang curve juga. Tapi memang kita harus pasang sendiri dan masangnya juga harus ekstra hati-hati. Ini juga peningkatan karena yang dulu di S23 Plus nggak dikasih screen protector. Oke, dari segi desain, impresi awal kami sama seperti kalian ya. Seperti berusaha untuk mirip HP flagship brand sebelah. Nah, soal desain emang selera sih. Tapi kalau kalian sendiri suka nggak ya kalau desainnya seperti ini? Kalau pendapat kami, ini membuat produk ini jadi nggak ada identitas yang benar-benar orisinil aja gitu ya. Tapi sebetulnya selama fungsinya oke dan harganya juga sangat-sangat terjangkau, ya kami nggak terlalu banyak protes soal desain. Yang kami suka tuh ya back covernya itu aman dari bekas sidik jari. Layar smartphone ini pakai layar lengkung dan back covernya itu juga ada sedikit lengkungan di sisi kanan dan kirinya. Ini membuat saat dipegang itu rasanya tipis banget dan dia juga ringan banget. Jadi dimensinya 164,2 x 74,4 x 6,9 mm. Bobotnya hanya 163 gram. Nah, kemarin kita udah sempat review saudaranya juga ya, yang dimensi dan bobotnya mirip seperti ini, tapi itu harganya di 2,5 jutaan. Hebatnya, itel
Itel bisa membawa desain seperti ini dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Nah, untuk material frame dan back covernya terbuat dari polikarbonat tentunya. Untuk varian warnanya ya udah keindonesiaan banget. Ada Bromo Black, ada Meteor Titanium, dan ada Komodo Ocean seperti unit yang kami pakai ini. Bodinya ini sudah disertifikasi nih IP rating di IP64. 6 artinya kedap dari debu, 4 artinya tahan dari cipratan air ya, dari segala penjuru. Tapi ya kalau 2 itu tipis, kalau 3 itu berarti dari atas. Nah kalau 4 tuh segala penjuru. Jadi kalau kehujanan doang mestinya aman. Tapi jangan dicemplungin dalam air, jangan dibawa berenang, jangan ya. Kalau kita lihat di sisi kanan ini ada tombol power, lalu ada tombol volume up and down. Di atasnya kosong, di kirinya kosong. Di bawah ada SIM tray triple slot. Jadi bisa dual SIM plus 1 micro SD. Lagi-lagi Itel mendengarkan komplain dan masukan dari kalian ya. Kemarin di S23 Plus itu banyak yang nanyain kenapa nggak ada slot micro SD-nya. Sekarang ada, ini ada. Nah di sebelah slot SIM ada mikrofon, ada USB-C, lalu ada grill speaker. Sayangnya ini speakernya mono. Tapi kualitas suaranya udah termasuk lantang ya. Detail sih ya mencukupi aja lah. Saudara-saudaranya memang udah pada ngasih speaker stereo, tapi untuk kelas harga segini menurut kami masih wajar kalau speakernya mono. Di sini juga nggak ada headphone jack dan adapternya juga nggak disediakan, jadi kan harus nyari sendiri. Paling nggak ya ada beberapa yang udah dibereskan ya, udah diadakan dari yang tidak ada di S23 Plus. Oke, sekarang kita lihat sisi depannya. Ini adalah layar 6,78 inci 3D Curved AMOLED. Iya, ini layar AMOLED, bukan IPS, bukan PLS, bukan ya. Resolusinya Full HD Plus 2436 x 1080 pixel. Kacanya pakai Corning Gorilla Glass 7i. Iya, Corning Gorilla Glass dipakai di sini. Nama 7i ini memang jarang terdengar ya, tapi dari Corning memang ada tipe yang seperti ini ya, memang ada. Ini bukan akal-akalan. Nah untuk brightnessnya Itel tuh mengklaim bisa nyampe 1400 nits untuk peak brightnessnya. Ini udah kayak flagship banget ya. Nah saat kami uji untuk indoor, brightnessnya bisa mencapai hampir 600 nits. Untuk indoor ini udah terang banget. Nah untuk mencapai brightness maksimal kita perlu menyalakan fitur High Brightness Mode atau HBM yang ada pada setting layar. Nah saat kami uji simulasi outdoor dengan HBM dinyalakan, brightnessnya bisa mencapai 1000 nits lebih. Masih belum 1400, tapi ini udah sangat-sangat terang untuk kelas harganya. Untuk keperluan outdoor siang hari ini udah sangat-sangat mencukupi ya. Nah untuk warna layar Itel tidak menyediakan opsi, jadi kami uji apa adanya aja. Color gamut konversi ada di 97,1% DCI-P3 dengan gamut volume di 112,3% DCI-P3. Ya sayangnya nggak ada opsi untuk membuat dia jadi diarahkan ke 100% sRGB. Jadi agak hati-hati kalau kalian ngedit konten, karena warna yang kalian lihat di sini dengan layarnya dia ini akan lebih saturated, lebih tinggi aja warnanya. Bisa jadi nanti kalau kalian upload ya, terus fotonya dilihat di HP lain yang pakai layar mungkin IPS gitu ya, rasanya kok ya kenapa kurang ya warnanya ya? Itu. Jadi agak hati-hati aja. Oke, lalu refresh rate layar ini up to 120 Hz dengan kemampuan adaptif dari 60 sampai 120 Hz. Namun kami mengalami hal yang aneh di mana sebagian besar skenario penggunaan kami itu cuma jalannya di 60 Hz doang. Misalnya lagi di home screen, aplikasi-aplikasi Google, sosial media dan aplikasi lainnya cuma jalan di 60 Hz. Sejauh ini hanya tampilan settings yang bisa jalan di 120 Hz. Semoga Itel bisa ngupdate ini ya supaya lebih banyak lagi aplikasi yang bisa jalan di 120 Hz. Nah untuk touch sampling rate-nya itu belum ada klaimnya ya, tapi saat dicoba emang layarnya terasa cukup responsif sih, nggak ada delay yang mengganggu di sini baik untuk navigasi maupun saat dipakai buat gaming. Nah untuk keperluan multitouch dia udah support 10 jari ya. Nah di sini juga terdapat fitur always on display yang sayangnya hanya bisa aktif sekitar 10 detik, belum bisa yang benar-benar always on, belum. Ya tapi wajar ya sesuai kelas harganya. Menariknya di sisi layar ini ada in display fingerprint scanner, jadi sudah sangat kekinian sekali ya. Kecepatan unlocknya juga cukup cepat dan akurat. Nah oke, ngomongin bezel layar ini udah terhitung tipis untuk seluruh sisinya. Dan Chris tidak ada komplain sama sekali kali ini. Mantap. Nah untuk HP lengkung dan bezel tipis seperti ini biasanya banyak pertanyaan nih dari kalian ya. Suka tidak sengaja kesentuh nggak? Dan mengganggu atau tidak? Sebenarnya kalau kurang hati-hati memang kadang-kadang bisa ngeganggu ya. Contohnya saat lagi pakai kamera, kalau ada sebagian layar yang tidak sengaja kesentuh, kita jadi sulit untuk navigasi di kameranya. Solusinya pakai case aja.
beres. Nah ini unik nih, itel menjanjikan 100 days screen protection service. Jadi kalau misalnya layarnya pecah dalam 100 hari pertama, layarnya pasti diganti baru oleh itel. Nggak pakai babi ibu, nggak pakai nanya-nanya, pokoknya rusak, pecah, diganti baru. Tinggal datang aja ke Calcal Service Center, akan langsung diganti tanpa ditanya macem-macem. Lanjut kita ke bagian atas layarnya. Di sini ada earpiece untuk nelpon dan ada kamera selfie 32 megapiksel bukannya f2.2. Ini fix fokus. Perekaman videonya tapi bukan cuma 1080p, ini nyampe 2K 30 fps. Sayangnya 1080p 60 fps belum tersedia di sini. Oke, sekarang beralih ke sisi belakang. Di sini ada modul kamera yang bentuknya seperti smartphone Ultra yang lainnya ya. Terlihat seperti ada 5 kamera tapi tidak semuanya adalah kamera. Jadi, yang pertama ada kamera utama 50 megapiksel bukannya f1.6. Perekaman videonya maksimum sampai 2K 30 fps. Sayangnya lagi-lagi belum bisa 60 fps di sini. Lalu ada kamera makro dengan jarak fokus 4 cm. Ini hanya untuk foto ya, belum bisa untuk video. Ada RGB ring light. Nah, ini untuk notifikasi. Kemudian ada infrared remote control atau infrared blaster di sini. Luar biasa, di sini ada infrared blaster masih ya. Kemudian ada LED flash untuk kamera. Nah untuk fitur-fitur kameranya bisa kalian lihat aja di menu kameranya seperti ini nih fitur-fitur kameranya ya. Oke, kita masuk ke spek internalnya. Untuk SoC dia pakai Unisoc T620 ya. Lalu untuk RAM-nya 8GB, untuk storage-nya 256GB UFS 2.2. UFS 2.2. Bukan eMMC ya. Nah, kemudian ada varian yang lebih terjangkau juga yang pakai RAM 8GB dengan storage 128GB. Ya, untuk baterai dia pakai baterai 5000 mAh dan kalau untuk charging dengan kabel dia support sampai dengan 18 watt. Nah, pasti nanya kan bypass chargingnya bisa atau enggak? Kita udah bahas dari tadi, bisa. Meskipun bukan smartphone gaming, di sini bisa bypass charging. Jadi bypass charging ini bisa kita gunakan saat gaming maupun lagi video playback juga bisa. Jadi misalnya kita nonton YouTube ya, itu sambil di-charge juga bisa aman karena dayanya bisa langsung dialirkan ke boardnya. Ini sebetulnya masih fitur yang langka ya, karena di kelas harga segini baru kita temukan di smartphone itel dan keluarganya aja. Untuk sensor-sensor dia ada accelerometer, light sensor, proximity sensor, magnetometer, dan gyroscope. Tapi sayangnya ini masih virtual, belum yang hardware. Nah sementara itu untuk fitur keamanan dia punya in-display fingerprint scanner dan face unlock juga bisa. Untuk konektivitas dia tentunya 4G, 2G, 3G, 4G bisa semuanya. Lalu Wi-Fi-nya itu Wi-Fi 5. Wi-Fi sharing bisa atau enggak? Nggak bisa. Sementara kalau mau tethering pakai Wi-Fi hotspot ya via seluler 4G itu bisa, nggak ada masalah. Yang belum bisa itu nyambungin konektivitas Wi-Fi kalian di HP ini ke HP lain atau perangkat lain via Wi-Fi lagi. Itu yang belum bisa ya, itu namanya sharing ya. Kalau hotspot bisa, nggak masalah. Bluetooth-nya udah versi 5 dan Bluetooth codec-nya ada cukup banyak, lihat aja di menunya satu ini ya. USB-nya jelas OTG bisa dan menarik, NFC juga masih ada di sini ya. Nah, menurut itel ini adalah NFC 720 derajat. Jadi bisa di-tap depan, belakang dan samping. Sementara pada kalau diputar kan cuma 360 ya. Ya sudahlah nggak apa-apa lah ya. Pokoknya intinya bisa di-tap di mana aja gitu ya. Lalu kalau ada yang nanya, "Wah, Bang, display output bisa atau enggak?" Aduh, mikir dong harganya berapa? Ya, jelas belum bisa di sini. Nah, untuk OS dia pakai itel OS 14.5 berbasis Android 14. Untuk update itel menjanjikan 1 kali Android update dan 1,5 tahun security update. Itu berarti dia akan bisa mencapai Android 15. Menarik ya. Paling nggak udah ada janji aja di sini karena kita tahu bahwa ngupdate 1 kali aja udah mahal banget ya. Semoga tahun depan itel bisa nambah lagi ya. Jadi 2 tahun update mungkin. Semoga bisa. Nah untuk itel OS ini sejauh kami uji tidak banyak iklan yang intrusif. Kalaupun ada paling hanya dari Palm Store. Tapi aplikasinya juga bisa dimatikan sih sebetulnya. Bloatware sih masih ada beberapa. Tapi itu juga dengan mudah bisa kita uninstall aja. Jadi walaupun sangat terjangkau, kita tidak terlalu disuguhi iklan secara berlebihan yang pusing banget bagaimana cara menonaktifkannya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performanya. Kita benchmark dulu dengan Antutu 9. Kenapa Antutu 9 kita pakai? Karena Antutu 10 versi berapapun belum bisa jalan normal di sini. Seringkali tes GPU-nya gagal, baik 3D biasa maupun yang light, sama aja gitu. Jadi kita pakai Antutu 9 untuk perbandingan. Lalu untuk Geekbench 6 single core di 496 dan multicore di 1568.
Lalu GFX Band 1080p T-Rex off-screen di 28 fps. Trimax Slingshot Extreme graphics score-nya di 1061. Nah, sekarang kita lihat stress test-nya gimana. Dengan 3D Mark Wildlife Stress Test, base score-nya di 559 dan lowest score di 554. Berarti stability-nya ada di 99,1%. Bagus, ini stabil ya. Ya, skor-skornya belum bisa dibilang yang kencang-kencang amat, belum bersaing dengan G99 bahkan, tapi masih cukup layak untuk kelas harganya. Nggak terlalu rendah-rendah banget juga. Oke, sekarang kita coba untuk gaming. Saat gaming kita bisa buka menu overlay iBoost dari samping layar. Seperti ini ya. Di sini ada berbagai macam fitur pendukung gaming, tapi yang penting jangan lupa atur mode performanya ke performance mode supaya performa gamingnya bisa maksimal. Dan untuk kalian yang butuh bypass charging saat gaming, kita bisa nyalakan fiturnya dari sini juga. Langsung aja kita mulai Mobile Legends. Setting grafisnya bisa sampai ultra. Grafisnya sampai ultra nih, frame rate-nya sampai high, artinya 60 fps. Saat dimainkan, game ini bisa jalan dengan 60 fps dan cukup lancar. Kita mainin 3 match berturut-turut masih segitu-gitu aja. Jadi overall sudah cukup nyaman untuk dimainkan. Lanjut, Real Racing 3. Sayangnya saat masuk game ini refresh rate-nya otomatis turun ke 60 Hz. Apapun setting refresh rate yang kita gunakan tetap 60 Hz. Itu membuat frame rate-nya otomatis mentok ke 60 fps. Jadi belum bisa lebih dari segini ya. Saat dimainkan memang sedikit ada frame drop di awal-awal, dimana saat mobil masih rame itu bisa turun ke 50 fps. Tapi kalau udah sepi sih stabil di 60 fps terus. Lanjut untuk Subway Surfers. Ini juga sama ya, cuma nyangkut di 60 Hz, jadi otomatis dia nyangkut di 60 fps. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah ya, gamenya masih lancar jalannya, cuman kita belum bisa dapat di 90 atau 120 fps saja. Oke, lanjut untuk PUBG Mobile. Setting frame rate maksimumnya masih di ultra aja, artinya ini masih di 40 fps. Belum masuk level kompetitif tapi masih tergolong nyaman lah untuk dimainkan. Gyro aimingnya sayangnya terasa delay ya, tapi ya wajar. Ingat kan, gyroscope sensor kan virtual bukan yang hardware. Tapi kalau kalian tidak wajib pakai fitur ini ya harusnya nggak jadi masalah sih. Oke, sekarang mari kita coba Genshin Impact. Level performa seperti ini cocoknya langsung lowest 60 fps aja. Kita coba traveling 30 menit seperti biasa dan kita mendapatkan rata-rata frame rate di 28 fps. Fluktuasinya di kisaran 25 sampai 35 fps. Performanya bukan yang super mulus banget ya gitu ya, tapi karena frame rate-nya tergolong cukup stabil, jadi masih bisa dimainkan di sini. Minimal untuk traveling sih masih oke. Kalau battle memang udah nggak gitu asik ya. Nah, setelah 30 menit kita ukur suhu permukaannya di layar di 46 derajat Celcius dan di back cover 46 derajat Celcius. Ini memang tergolong panas sih. Penyebaran juga belum terlalu merata di sini. Titik terpanas ada di area ujung atas body, sedangkan area lainnya tergolong anget-anget aja. Kami coba sekali lagi pakai kipas dan sayangnya nggak terlalu berbeda, frame rate tetap kisaran segitu-gitu aja. Jadi untuk rankingnya di Genshin adalah D. Frame rate-nya memang rendah tapi tergolong masih bisa dimainkan lah ya. Tapi ya untuk jalan-jalan aja di sini, oke? Oke. Kalian nanya, Wuthering Waves gimana? Ya sayangnya game ini belum bisa jalan di smartphone yang satu ini. Untuk login aja kami mengalami kesulitan karena sering hang dan gamenya nutup sendiri. Jadi kami anggap smartphone ini belum cocok untuk main Wuthering Waves. Ini kayaknya Wuthering Waves-nya sih yang harus nyetel supaya bisa lebih bersahabat terhadap yang performanya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Jadi overall, performa gamingnya itu sekedar cukup aja lah untuk main game ringan ya. Jangan untuk game berat, belum pas. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada itel S25 Ultra nih. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, yang lagi teman-teman lihat ini adalah video di kamera depannya atau kamera selfie-nya di resolusi 1080p 30 fps. Dan suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Jadi untuk video sehari-hari atau vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Sayangnya dia cuma single mikrofon ya. Jadi cuma ada di sisi deket USB portnya aja. Jadi kalau misalnya pakai tangan doang seperti ini, ada potensi ketutupan sama tangan mikrofonnya. Jadi agak hati-hati aja. Untuk video selfie-nya, tergolong bagus ya gambarnya. Ini melampaui ekspektasi saya. Karena di smartphone 1 jutaan, nggak banyak yang kameranya bisa sebagus ini. Saya pribadi nggak ada komplain dari segi warna, ketajaman, detail, ini udah oke banget lah hitungannya. Masalahnya hanya ada 2. Pertama, dari sisi dynamic range-nya. Ketika lagi di situasi yang sisi gelap dan terangnya itu kontras, bisa kita lihat area highlight-nya itu udah overexpose. Informasinya jadi kurang terlihat, tapi ini masih normal untuk kelasnya ya. Jadi tinggal pinter-pinter atur pencahayaan aja. Kalau di kondisi ideal, videonya ya bagus-bagus aja kok. Yang agak saya sayangkan ada di bagian stabilizer-nya. Ini penurunan ketimbang itel S23 Plus kemarin, karena yang dulu tuh gyroscope-nya hardware dan ada IIS-nya di kameranya.
Yang ini malah nggak ada. Jadi, videonya akan gempa kalau dibawa jalan seperti ini. Supaya lebih stabil, bisa bantu pakai tripod kecil atau stabilkan aja lewat aplikasi Google Photos. Sekarang kita ke kamera utamanya. Dynamic range-nya jauh lebih baik ya ketimbang kamera selfie-nya tadi. Memang masih ada beberapa bagian yang overexpose, tapi segini mah saya bilang sih udah oke banget lah. 1 jutaan loh ini. Dan lagi-lagi perlu diingat, ini kondisi yang memang sulit. Kalau di kondisi cahaya ideal, videonya akan lebih baik lagi kok. Untuk kamera utamanya juga belum ada stabilizer, jadi lumayan gempa lah kalau dibawa jalan. Solusinya sama ya, pakai tripod kecil atau stabilkan aja lewat Google Photos. Sekarang kita lanjut ke low light. Hasil video selfie-nya cukup bikin saya terkesan sih. Ini bagus banget oi. Gambar masih cukup terang, detailnya masih ada, noise-nya tergolong minim, dan frame rate tetap bisa stabil di 30 fps. Belum terasa patah-patah videonya. Kamera utamanya pun demikian. Masih oke banget kualitas gambarnya. Cuman memang karena nggak ada IIS, jadi gampang goyang ya videonya. Jadi agak hati-hati aja. Intinya kemampuan video low light-nya ini melebihi ekspektasi saya. Ditambah lagi nih kan SoC-nya Unisoc ya. Transient Group sepertinya sudah bisa mengoptimalkan ISP kameranya ini. Nice. Urusan autofocus, saya langsung coba di low light. So far masih lancar, meski transisi fokusnya tuh menurut saya bukan yang paling smooth sih. Ada kedut-kedutnya sedikit aja. Nah, sekarang kita ke hasil foto-fotonya. Wah, untuk hasil foto, ini juga mengejutkan ya. Fitur unik yang jarang kita temukan di smartphone entry level seperti ini adalah Portrait Mode 2x Zoom. Biasanya, di smartphone lain tuh nggak bisa kayak begini. Atau istilah lainnya tuh in-center zoom 2 kali lah. Biasanya itu cuma bisa di portrait 1 kali aja. Kalau ini bisa zoom 2 kali, dan hasilnya juga masih oke banget. Hal yang saya apresiasi lagi adalah, meski di mode portrait, HDR processing-nya tetap jalan, jadi meski backlight seperti ini, informasi yang ditangkap tetap banyak. Pencahayaannya itu bisa dibuat lebih rata. Nah, kalau di kondisi low light, auto night mode-nya itu aktif, jadi kalau bisa tangan jangan terlalu goyang. Shutter speed-nya melambat soalnya. Tapi hasil fotonya pun tetap keren ya. Gambarnya detail, bersih dari noise, mau kamera selfie atau kamera utamanya masih sangat bisa diandalkan. Cuma saya kurang menyarankan kalian pakai 2x digital zoom-nya. Kalau di kondisi seperti ini udah agak pecah gambarnya. Jadi pakainya pas lagi terang aja. Untuk fitur ekstra saya cobain beberapa. Yang pertama ada slow motion. Buat yang mau bikin video lambat seperti ini masih bisa ya di sini. Kita nggak bisa pilih resolusi dan frame rate. By default jadi 720p 120 fps aja. Kualitas gambarnya sekedar mencukupi aja, jangan dibandingkan dengan mode video normal. Wajar kalau slow-mo kualitasnya lebih rendah. Lalu ada fitur dual video, dengan fitur ini kita bisa merekam dari 2 kamera sekaligus. Kamera selfie dan kamera utamanya. Hebatnya, kita masih bisa merekam di 1080p 30 fps. Dan saat mulai merekam, posisi satu kameranya ini bisa kita pindah-pindahin sesuai selera. Sayangnya di sini belum ada fitur Cast Transient Group yaitu Skyshop ya. Mungkin karena keterbatasan SoC juga kali ya. Overall, kameranya ini menyenangkan. Bisa dibilang jauh di atas ekspektasi saya. Soalnya, harganya 1 jutaan. SoC-nya Unisoc. Mau ngarep apa sama kameranya? Ternyata ITEL bisa juga bikin kameranya jadi oke. Udah nggak bisa minta banyak sih di kelas harga segini. Saya masih bisa maklum kalau belum ada perekaman video 1080p 60 fps. Tapi, IIS atau stabilizer videonya tolong jangan dipangkas dong, penting banget soalnya. Ditambah lagi S23 Plus kemarin. Bisa. Di sini kok malah nggak bisa. Udah itu aja paling yang bisa saya protes. Sisanya, kemampuan kameranya sudah hebat untuk kelasnya. Good job untuk ITEL. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, lanjut lagi. Kita tes daya tahan baterainya dengan YouTube Local Video Playback yang 1080p. Jadi kita download dulu dari YouTube 1080p. Kita dapat ketahanan baterai sekitar 16 jam sebelum baterainya habis ya. Ini nggak gitu hebat untuk baterai 5000 mAh. Lalu untuk YouTube streaming 1080p selama 30 menit baterai berkurang 4%, TikTok selama setengah jam baterai berkurang sekitar 5%. Genshin Impact 30 menit lowas 60 baterai berkurang di 10%. Jadi overall kemampuan baterai tergolong biasa aja, agak sedikit kurang sebetulnya. Sedikit berharap dia bisa lebih baik mungkin 15-20% lagi. Nah, untuk charging, ini kan di 18 watt ya, saat kami uji, dari 0 sampai 50% butuh waktu 50 menit, sementara dari 0 sampai penuh butuh waktu sekitar 2 jam. Memang ini bukan tergolong yang cepat, tapi ini bukan kecepatan charging paling lambat yang pernah kami uji untuk kelas harga segini. Untuk baterai 5000 mAh dengan charger 18 watt, ya ini masih oke lah di kelas harganya.
Kalau ini smartphone harga 3 jutaan kita akan protes ya, tapi karena di harga segini kita masih maklumi lah. Nah, untuk pengujian lain-lainnya Netflix, nah ini menarik ya, udah L1 jadi bisa streaming full HD langsung. Menarik nih. Untuk YouTube dia udah bisa playback sampai 1080p 60 fps tanpa dukungan HDR. Sementara untuk haptic feedback, feel getarannya belum yang tergolong nyaman, getarnya agak panjang, kurang presisi aja. Untuk kelas harganya ya bisa dimaklumi lah, dan kalau kalian nggak wajib pakai mode getar ya harusnya nggak masalah, matiin aja getarannya kan. Nah, untuk harganya itel S25 Ultra yang 8128 itu SRP-nya di 2.199.000, tapi dia flash sale-nya nyampe di 1.899.000. Sementara untuk yang 8256 SRP-nya di 2.399.000, flash sale-nya ada di 1.999.000. Ini eksklusif hanya di TikTok Shop dan Tokopedia. Mulai dari tanggal 11 sampai 15 November 2024. Nah, sementara kalau untuk yang S25 biasa itu hanya tersedianya di Shopee ya. Oke, ada bonus-bonus menarik juga dari itel. Kalau kalian mau lebih jelasnya, cek aja di dalam kolom deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhunya lumayan tinggi ya kalau diajak main game berat. Kalau gamenya ringan sih nggak terlalu masalah. Kalau game yang berat-berat itu jadi agak tinggi suhunya ya. Tapi ini wajar mengingat bodinya yang tipis. Lalu performanya bukan yang paling kencang di kelas harganya, walaupun juga bukan yang paling lambat ya. Lalu gyronya itu masih virtual dan belum ada stabilizer pada kameranya. Ya ini efek gyro juga. Tidak ada headphone jack di sini dan masih banyak aplikasi yang belum jalan di 120 Hz. Kemudian desainnya ini sangat mengikuti flagship yang brand Korea ya, sampai penamaannya juga seperti kurang punya identitas saja ya. Bayangin nih kalau kalian lagi nongkrong bareng sama teman-teman kalian, terus teman kalian nanya gitu, HP lo apa? Ini S25 Ultra. Kalau teman kalian rese, malah dikatain nanti beli barang HDC ya gitu ya. Ya tapi kalau kalian tidak masalah dengan itu, smartphone ini sebetulnya tetap punya kemampuan yang baik untuk harga yang ditawarkan. Nggak seperti HDC itu kok ya. Nah, dari sisi kelebihannya, pertama, bodinya super tipis dan ringan. Kemudian layarnya pakai 3D curve AMOLED beneran ya. Hasil foto dari kameranya tuh mantap banget untuk kelasnya. Lalu bypass chargingnya ada di sini, infrared blaster ada, NFC ada, IP64 juga dikasih di sini. In-display fingerprint scanner juga ada. SIM tray-nya triple slot. Ya, bahkan yang dicontek aja nggak punya tuh SIM tray triple slot ya. Kemudian masih ada janji untuk update OS. Paket penjualan juga terhitung lengkap, sampai ke tempered glass juga ada di sini. Oke, kesimpulannya, smartphone ini cocoknya buat siapa? Yang jelas buat kalian nyari smartphone tipis dan ringan tapi budgetnya mentok di 2 juta ya, atau bahkan 1,9999 gitu ya. Ini akan cocok ya. Lalu untuk yang butuh kamera bagus untuk kelasnya, ini juga tergolong keren sebetulnya kameranya. Hasil fotonya melampaui harapan kami. Kemampuannya hampir lengkap. Kamera oke, performa memadai, NFC ada, bypass charging ada, layar keren banget, IP rating ada gitu ya. Cuma kurang di bagian speaker yang masih mono dan sensor gyro yang masih virtual, dan ya otomatis stabilizer videonya aja gitu ya. Ya namanya smartphone terjangkau pasti harus ada komprominya. Nah kalau kalian bisa berkompromi dengan hal-hal yang kami sebutkan tadi, bagi kami ini tetap adalah sebuah smartphone yang menarik yang layak kalian pertimbangkan untuk kelas harganya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.